wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan yang mana ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, tantangan dan peluang wirausaha di era teknologi informasi. Yang kedua yaitu e-commerce, sosial media, dan mobile apps. Yang ketiga yaitu kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Pada pokok pembahasan pertama yaitu tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Adapun tantangan wirausaha di era teknologi informasi yang pertama yaitu transformasi digital. Sebuah bisnis harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang. Transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Yang kedua yaitu kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini menuntut produk dan layanan yang serba cepat dan juga serta praktis. Jika pemilik bisnis tidak bisa memenuhi keinginan tersebut, maka konsekuensinya bisnis akan ditinggal oleh konsumen secara perlahan. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Sebuah bisnis yang berjalan secara profesional dan berkembang butuh untuk merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mencukupi. Yang keempat yaitu masyarakat yang senantiasa berubah. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah mereka yang senantiasa berubah, baik dari selera, keinginan maupun kebutuhan. Pemilik bisnis dituntut untuk berpikir out of the box. Yang kelima yaitu persaingan semakin tinggi. Sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai jenis lainnya di belahan dunia. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis tersebut akan tertinggal. Selanjutnya yaitu peluang wirausaha di era teknologi informasi, yaitu zero surveillance. Zero surveillance atau hilangnya sosok pemimpin, di mana para pegawai pada perusahaan dapat lebih leluasa dalam mengembangkan kreativitasnya, sehingga kreativitas tersebut tidak hanya dipegang oleh para pemimpinnya saja. Selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, dan lainnya. Adapun jenis-jenis e-commerce adalah yang pertama, e-commerce consumer to consumer. Artinya apa? Jenis ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Yang kedua, e-commerce business to business. Pada jenis ini, bisnis dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam bisnis. Yang ketiga yaitu e-commerce consumer to business. Pada bisnis ini, bisnis dilakukan antara konsumen dengan produsen. Yang terakhir yaitu e-commerce business to consumer. Jenis bisnis ini dilakukan oleh pelaku bisnis dengan konsumen. Selanjutnya yaitu pembayaran e-commerce. Pembayaran e-commerce dapat dilakukan dengan cara pembayaran elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembayaran cash on delivery. Dan yang terakhir yaitu pembayaran lewat transfer. Sosial media. Adapun sosial media untuk melakukan promosi bisnis adalah yang pertama, Facebook. Penggunaan Facebook sebagai media promosi diakui relatif mudah oleh pembisnis online. Bahkan, sudah banyak yang memanfaatkan Facebook sebagai promosi produk. Yang kedua yaitu Twitter. Beberapa cara untuk memaksimalkan promosi melalui Twitter adalah dengan cara memperbanyak jumlah followers, mengirimkan tweet secara teratur, mempromosikan situs secara teratur, serta menentukan waktu postingan tweet secara teratur, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Instagram. Promosi melalui Instagram dapat dilakukan dengan cara memakai hashtag. Selain itu, aktif berinteraksi dengan para pelanggan juga menjadi salah satu trik membuat para pelanggan menaruh hati atau perhatian kepada produk yang kita jualkan. Yang
keempat yaitu pet. Pet dikenal sebagai media sosial yang eksklusif karena keterbatasan jumlah teman. Meskipun begitu, bukan berarti akun ini tidak bisa dijadikan media promosi. Yang kelima yaitu Kaskus. Kaskus dikenal sebagai marketplace yang banyak digunakan untuk berjualan, karena Kaskus menghadirkan forum jual beli. Yang keenam yaitu Google Plus. Dengan menggunakan Google Plus, banyak pembisnis online yang akhirnya mampu mempromosikan bisnis online mereka sendiri. Yang ketujuh yaitu Marketplace. Marketplace sangat membantu para pembisnis online untuk memiliki halaman toko mereka sendiri dan juga melakukan aktivitas promosi dan pemasaran produk mereka. Yang kedelapan yaitu blog. Penggunaan blog hanya sebatas untuk mendukung usaha. Promosi pada blog dapat dilakukan dengan cara membuat berbagai artikel seputar bisnis dan juga produk toko online mereka. 9 yaitu email marketing. Email marketing dianggap sebagai metode kuno di antara metode lainnya. Namun, menggunakan email marketing memiliki kekuatan besar untuk melakukan sebuah promosi. Dan yang terakhir yaitu YouTube. Dengan mempromosikan bisnis di YouTube merupakan bagian wajib sebuah rencana promosi usaha. Mobile apps. Mobile apps atau lebih dikenal dengan aplikasi mobile adalah aplikasi yang dibuat untuk smartphone dan dapat diinstal dan dioperasi di smartphone di berbagai platform. Antaranya iOS, Android, Windows Phone, dan BlackBerry. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Kompetisi adalah karakteristik positif dalam bisnis. Persaingan alami dan sehat adalah pendukung majunya suatu pasar. Sedangkan mengembangkan bisnis di era digital adalah poin penting yang harus diketahui oleh para pemilik bisnis, agar mereka dapat mempertahankan keberadaan bisnis yang sudah mereka bangun. Ada beberapa cara mengembangkan bisnis di era teknologi informasi, yaitu yang pertama, toko online. Karena adanya toko online, sehingga banyak orang yang lebih memilih belanja secara online daripada offline. Banyak orang yang memilih toko online dikarenakan toko online lebih efisien dan juga lebih menghemat waktu. Yang kedua yaitu media sosial. Memanfaatkan media sosial merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bisnis, dikarenakan jumlah penggunaan media sosial yang begitu besar. Yang ketiga yaitu desain konten visual. Para pembeli biasanya memperhatikan desain visual dari toko online, sehingga desain yang menarik dapat membuat ketertarikan kepada pembeli, yang mana para pembeli terus berdatangan dan membeli produknya secara terus-menerus. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.